Selamat malam saudara, di penghujung tahun 2020 masyarakat dibuat harap-harap cemas mengenai kabar vaksinasi COVID-19 yang disampaikan oleh pemerintah. Banyak dari masyarakat yang tidak sabar menunggu vaksin ini untuk hadir, namun ada juga masyarakat yang merasa khawatir. Mengapa kita perlu mendapatkan vaksin COVID-19 dan bagaimana menjawab rumor mengenai vaksin ini yang beredar di masyarakat? Inilah Dialog Indonesia Bangkit, saya Oki Satrial. Dan malam hari ini kita akan berbincang bersama staf ahli bidang ekonomi kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Subuh. Selamat malam Pak Subuh. Selamat malam Mas Oki, selamat malam para pemirsa TVRI. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Baik, Pak Subuh, kita bicara mengenai vaksin COVID-19. Vaksin ini disebut sebuah langkah yang efektif untuk mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga di dunia. Apakah ini benar? Mengapa seperti itu, Pak? Saya akan memberikan sedikit penjelasan ya. Vaksin ini adalah produk biologis ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi produk biologis yang berasal baik dia dari bakteri atau virus untuk bisa mengatasi, memberikan kekebalan kepada orang yang diberikan itu. Nah, untuk itu vaksin adalah salah satu cara ya, bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi ini. Tetapi bukan satu-satunya cara. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa vaksin adalah salah satu cara. Cara bekerjanya vaksin ini sebenarnya adalah dengan kita diberikan vaksinasi, maka tubuh kita akan melatih sistem kekebalannya. Ya. Karena vaksin yang diberikan ini memberikan suatu respon imunitas, respon kekebalan kepada tubuh, sehingga kalau ada barang-barang yang masuk atau bakteri atau virus yang masuk yang sejenis dengan vaksin yang ada, maka akan memproduksi antibodi sehingga mereka merasa terlindungi. Ya, jadi disinilah pentingnya sebenarnya vaksin yang diberikan, terutama pada COVID-19 ini. Baik, artinya perlu kita pahami bagaimana cara kerja dari vaksin ini untuk bisa memerangi virus SARS-CoV-2 ini. Apakah bisa dikatakan bahwa cara kerjanya ini dalam tubuh mirip dengan antibodi yang terbentuk secara alami, begitu Pak? Ya, ada perbedaannya. Kalau antibodi yang secara alami itu biasanya orangnya sakit dulu. Ya. Tetapi ini adalah tadi saya katakan bahwa vaksin adalah produk biologis ya, dari sejenis penyakit yang kita ambil. Ada yang kemudian dimatikan dan kemudian diproses dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin ya, tanpa orangnya harus sakit dulu. Gitu. Itu bedanya. Tapi kalau antibodi yang ditimbulkan karena penyakit, saya kira ada mempunyai efek yang agak berbeda ya. Baik, jadi ada sesuatu yang perlu kita luruskan bahwa ternyata banyak spekulasi Pak selama ini di masyarakat yang mengatakan bahwa vaksin ini kinerjanya adalah dengan menyuntikkan terlebih dahulu virus ke tubuh kita, kemudian vaksin disuntikan untuk bisa mencegah virus. Berarti ini murni hoax begitu ya Pak Subuh ya? Ya. Baik, Pak Subuh. Jadi nggak seperti itu. Produk biologisnya itu harus benar-benar aman ya. Baik, ada juga kemudian kabar di masyarakat bahwa ternyata vaksin ini dikatakan punya banyak sekali dampak bagi tubuh kita. Nah, sebetulnya dari kita memahami cara kerja vaksin ini yang tadi disebutkan sebagai produk biologis, apakah sebetulnya punya dampak yang signifikan begitu Pak Subuh terhadap tubuh seseorang? Ya, artinya begini ya, setiap ada pemberian vaksinasi, ya, kita harus memprediksi adanya yang kita sebut dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Nah, tetapi kejadian ikutan pasca imunisasi ini minimal sekali ya.
Ya, misalnya gini, di tempat suntikan, ya. Nah ini biasanya bengkak atau ada rasa sakit. Kemudian biasanya timbul demam. Nah, demam ini adalah suatu proses pembentukan antibodi sebenarnya, ya. Dan kita bisa mengobati dengan cara sederhana. Bahkan seluruh fasilitas kesehatan kita, baik dari puskesmas, rumah sakit kabupaten, rumah sakit provinsi maupun pusat, itu sudah dilatih ya untuk bisa mengatasi kalau adanya efek-efek samping yang muncul. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari hasil uji klinis yang dilakukan di Bandung kemarin, pada saat ini sedang berlangsung, itu dari 1.600-an orang tidak menimbulkan efek samping yang terlalu mengkhawatirkan. Dan beberapa negara di dunia juga seluruhnya sudah melakukan uji klinis terhadap vaksin ini, juga tidak menimbulkan efek samping. Dan perlu jadi catatan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melakukan vaksinasi ini bukan baru ya. Sejak tahun 1956 loh. Ya. Pertama kali itu adalah cacar. Ya, jadi petugas-petugas kesehatan kita sudah terlatih sekali bagaimana mereka memberikan vaksinasi, kemudian juga bagaimana kalau mengatasi adanya efek samping. Jadi saya kira jangan terlalu berlebihan khawatir, kita mempunyai suatu protap atau standar operating prosedur apabila terjadi hal-hal yang terjadi akibat pemberian vaksinasi ini. Dan tadi juga disebutkan Indonesia sebetulnya sudah punya banyak pengalaman mengenai vaksin yang diberikan kepada masyarakat untuk menghentikan penyakit infeksi. Tadi Pak Subuh mengatakan ada cacar, kemudian ada beberapa vaksin lain yang diberikan untuk menghentikan penyakit. Seperti apa kemudian pelajaran yang bisa diambil dari vaksinasi yang diberikan untuk sejumlah penyakit di masa lalu, kemudian bagaimana menjelaskannya dan memberikan pemahaman bahwa vaksin ini sebetulnya sesuatu yang niscaya diberikan begitu Pak kepada masyarakat? Ya pertama kalau kita belajar hilangnya penyakit cacar di Indonesia ya, sejak tahun 1956 ya, waktu dicanangkan oleh pemerintah pada saat itu, Pak Presiden langsung Pak Soekarno, ya itu artinya mengkampanyekan pemberian imunisasi. Artinya leadership yang paling tinggi dalam satu negara ini memang harus turun. Ya. Kemudian tahun 74, artinya sekitar 18-an tahun atau hampir 20 tahun, barulah Indonesia dinyatakan bebas cacar. Ya. Kemudian kita juga pernah melakukan bebas polio. Polio itu tahun 70-an sudah mulai dilaksanakan, kemudian tahun 2014 kemarin kita mendapat sertifikat bebas polio. Ya. Kemudian juga untuk tetanus. Ya. Kemudian 2016 kita juga mendapat sertifikat untuk eliminasi daripada tetanus. Jadi itu adalah beberapa pembelajaran yang paling baik bagaimana vaksin ini diberikan dari tingkat pimpinan sampai kepada masyarakat, ini benar-benar harus terlibat karena biar bagaimanapun sukses dari vaksinasi ini adalah partisipasi aktif masyarakat. Ya, mereka mau menerima, mereka mau mengerti, dan mereka sadar bahwa ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Baik, jadi yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa vaksin ini sudah melalui serangkaian uji klinis, penelitian, dan juga pengujian yang lebih lanjut tentunya. Dan kita tentu berharap masyarakat tidak lagi percaya mengenai adanya beberapa hoax yang disampaikan mengenai vaksin COVID-19 ini. Pak Subuh, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Anda mengenai bagaimana kita melihat uji klinis vaksin ini dan kemudian apakah vaksin ini perlu diberikan secara berkala atau seperti apa. Kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Dialog Indonesia Bangkit, kita masih berbicara mengenai vaksinasi COVID-19 yang akan segera kita jelang di Indonesia. Masih bersama kami staf ahli bidang ekonomi kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Subuh MPPM. Pak Subuh,
Ya, Pak Subuh, tadi kita sudah banyak membahas mengenai sebetulnya seperti apa produk biologis ini, produknya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Nah, saat ini kan sedang dijalankan sejumlah uji klinis, Dok ya, tidak hanya di Indonesia, namun juga di banyak negara di dunia begitu. Dari uji klinis yang dilakukan di Indonesia dan juga kita melakukan komparasi dengan negara-negara di dunia, sebetulnya tingkat kesuksesan dari vaksinasi ini sebelum kita berikan kepada masyarakat seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya gini, dalam memproduksi suatu vaksin, syarat yang paling harus pertama dipenuhi adalah syarat keamanan, jadi safety-nya. Nah, Ya. syarat keamanan ini harus memenuhi beberapa kriteria yang ada, ya, termasuklah uji laboratorium sampai kepada uji klinis. Uji klinis pun bertahap, ya. Tahap 1, tahap kedua, dan ke tahap ketiga adalah tahap yang uji klinis terakhir, di mana melibatkan banyak relawan-relawan. Ya. Nah, kemudian barulah kita bisa melonsing bahwa produk vaksin itu mempunyai tingkat efektivitas yang baik. Ya. Nah, beberapa vaksin yang ada efektivitasnya 80%, ada yang 90%, atau ada yang di atas 95%. Tetapi catatan yang paling utama adalah bahwa vaksin itu harus aman dulu. Ya. Tidak mungkin vaksin itu tidak aman kemudian dicobakan kepada orang. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi dari sisi keamanan, begitu diadakan uji klinis, maka dijamin bahwa produk dari vaksin itu sudah aman, ya. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan selain efektivitas atau efikasi dari vaksin tersebut, ya, tentunya juga mutu dari vaksin tersebut, ya, yang harus kita jaga, ya. Mutu ini sesuai dengan standar dunia dari WHO, kemudian juga secara nasional Badan POM itu juga mempunyai standar mutu-mutu sendiri, karena biar bagaimanapun vaksin yang beredar di suatu negara merupakan kewenangan otoritas negara tersebut, ya, untuk bisa melakukan memberikan izin edar terhadap vaksin tersebut. Nah, yang keempat tentunya kalau khusus Indonesia, ya, mungkin masyarakat harus mengerti bahwa dijamin kehalalannya, ya. Nah, insya Allah, alhamdulillah dari vaksin yang ada yang diuji coba di Indonesia ini juga sudah dikawal langsung oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga kita bisa benar-benar menerima vaksin ini dengan baik. Tidak ada lagi penolakan-penolakan, tidak ada lagi berita-berita yang akhirnya merugikan, ya, dari program vaksinasi ini. Baik, tadi disebutkan dengan tingkat keamanan yang sudah mumpuni dan di Indonesia perlu juga kita mendapatkan izin edar secara halal dari MUI sehingga ini benar-benar bisa diterima, diharapkan seperti itu dari masyarakat, begitu Pak Subuh. Tadi dikatakan vaksinasi ini perlu diberikan kepada masyarakat, apakah perlu dilakukan secara berkala, Dok, atau memang harus menunggu instruksi dari pemerintah dulu begitu? Ya, di Kementerian Kesehatan ini sudah puluhan tahun, ya. Kita melakukan vaksinasi itu ada 2 jenis, ya. Ada yang disebut dengan imunisasi program, kemudian juga ada imunisasi pilihan. Nah, imunisasi program ini biasanya kita berikan pada usia tertentu, ya, terutama pada bayi, balita, anak sekolah maupun remaja. Ini sudah merupakan program rutin yang diberikan oleh pemerintah setiap tahun, seperti misalnya pemberian BCG untuk TBC, kemudian difteri, kemudian tetanus, ya, hepatitis, ya, dan banyak, ya, seperti campak dan lain-lain. Ya. Ini adalah imunisasi rutin, imunisasi berdasarkan program. Ada juga yang kita berikan imunisasi tambahan, ya, pada anak-anak sekolah, usia sekolah, atau yang kita sebut dengan booster. Nah, ada juga imunisasi pilihan, seperti misalnya imunisasi untuk flu, ya, itu juga kita berikan imunisasi pilihan. Kemudian juga imunisasi meningitis, ya.
bagi yang ingin berangkat umroh atau haji atau bepergian ke suatu negara, ya, maka harus dilakukan pemberian imunisasi sesuai dengan permintaan negara tersebut. Jadi khusus untuk COVID ini, ya, pemerintah sudah mempunyai roadmap ya, bahwa kita akan melakukan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia, ya, tentunya berdasarkan kriteria yang kita tentukan, ya. Dan juga ada kriteria nanti dari sisi pembiayaannya, ada mandiri, ada yang memang disubsidi oleh pemerintah. Jadi kita menunggu ya vaksin yang nanti akan kita produksi maupun yang akan datang, dan kita juga menunggu juknis yang lebih operasional lagi, karena juga bukan hanya sekedar memberikan, tetapi juga kita harus memperhatikan aspek-aspek klinis yang lain, ya. Ya. Jadi benar-benar kita bisa menjamin bahwa pemberian vaksinasi ini dijamin keamanannya. Kalau begitu arahnya mengenai vaksinasi ini lebih ke imunisasi program kalau begitu dari pemerintah, Dok? Ya, sampai jangka pendek ini masih ke arah program, ya. Ya, nanti kita akan menjelaskan, karena gini ya, vaksinasi ini dalam jangka panjangnya adalah goal akhirnya adalah bagaimana kita bisa mengeradikasi suatu penyakit. Eradikasi itu artinya menghilangkan suatu penyakit dari Indonesia, gitu ya. Ya, itu mungkin butuh waktu lama ya. Seperti cacar itu perlu waktu 20 tahun. Ya, kemudian tadi saya katakan tetanus itu perlu waktu 40 tahun. Ya, jadi seperti itu. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini sedang memperhitungkan segala sesuatunya ya. Apakah ini nanti akan dijadikan program jangka panjangnya, ya, atau menjadi suatu pilihan nantinya. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan skema pembiayaan dari vaksin ini. Baik, Pak Subuh, sepenting apa sih masyarakat perlu memahami mengenai vaksinasi, berikut produk vaksinnya sehingga bisa menerima dengan pengetahuan mereka bahwa vaksin ini perlu mereka dapatkan, begitu, Dok? Sebenarnya vaksin ini kan membantu kita untuk membentuk kekebalan tubuh secara aktif tanpa orang tersebut harus sakit terlebih dahulu. Itu prinsipnya, ya. Jadi vaksinasi membantu kita untuk membentuk kekebalan tubuh secara aktif tanpa orang tersebut harus sakit dulu, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mau dapat kekebalan tapi kita harus sakit dulu, ya. Kalau misalnya tanpa gejala, tetapi kalau dengan komplikasi dan lain-lain, saya kira ini menyakitkan. Ya. Makanya berkali-kali kami dari Kementerian Kesehatan mensosialisasikan vaksin ini, ya, supaya bisa diterima oleh masyarakat, ya. Ya, karena effort yang dikeluarkan atau upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dari presiden sampai jajaran ke daerah, ini adalah suatu yang luar biasa sekali bagaimana bersama-sama bisa mengatasi ini, dengan salah satunya adalah memberikan vaksinasi. Baik, prosedur pemberiannya nanti akan seperti apa, Dok? Apakah dalam bentuk injeksi atau memang ada bentuk-bentuk lainnya yang perlu diberikan kepada masyarakat? Nah, ya, ini ya salah satu membuat suatu kepercayaan kepada masyarakat adalah melakukan simulasi. Nah, pertengahan November yang lalu, Pak Presiden langsung memimpin simulasi tersebut, ya, menghadiri simulasi tersebut di Bogor. Kemudian besoknya Pak Wakil Presiden juga melakukan itu. Nah, dengan simulasi-simulasi yang ada, ya diberikan dengan cara suntikan. Baik, dengan suntikan. Baik, nanti kita akan tanyakan lebih jauh bagaimana simulasi itu sudah dilakukan dan sudah berjalan seperti apa. Dr. Subuh, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini.
Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bangkit. Kami masih membahas mengenai menjelang vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Masih bersama kami Dr. Muhammad Subuh. Pak Subuh, ya, tadi disebutkan bahwa ada Ya, simulasi yang langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tadi kita sedikit menyinggung ternyata yang dilakukan adalah dengan metode injeksi. Nah, apakah simulasi ini bagian juga dari uji klinis yang dilakukan selama ini? Atau mungkin ini terpisah dari uji klinis begitu, Pak? ya, simulasi ini tentu terpisah dari uji klinis ya. Hmm, Jadi kalau simulasi itu seolah-olah vaksinnya memang sudah ada, ya, ya, vaksinnya sudah siap, vaksinnya sudah aman dan sudah tinggal dilakukan. Nah, untuk itu tentunya dari sisi vaksinasi ini bisa menggambarkan bagaimana pengadaan vaksin dan logistiknya, ya, dari tentunya dari BUMN kita ya, Bio Farma, kemudian bagaimana proses distribusinya, dan kemudian juga bagaimana kesiapan di lapangan. Kesiapan di lapangan ini kan yang paling utama adalah validasi dari sasaran. ya, Karena ini akan penting sekali, ya, karena tidak semua orang pada tahap awal ini dilakukan vaksinasi, ya, dengan kriteria tertentu 18 tahun sampai 59 tahun. Kemudian juga kita mempersiapkan pelayanan imunisasi di fasilitas kesehatan, ya, baik. dari puskesmas sampai kepada klinik-klinik. Dan yang paling penting lagi adalah pencatatan dan pelaporan, karena ini merupakan bagian dari monitoring evaluasi, ya, dari sisi pelaksanaannya. Nah, inilah sebenarnya yang dilaksanakan simulasi yang ada, ya. Dan ini saya kira cukup berjalan baik ya dari simulasi ini. Selain itu juga perlu kami beritahukan bahwa Kementerian Kesehatan ini sudah melatih kurang lebih 20.000 petugas kesehatan, ya, secara daring, ya, untuk melakukan atau menambah pengetahuan mereka bagaimana memberikan suatu vaksinasi yang baik. Baik. Pak Subuh, ada istilah herd immunity yang beredar di masyarakat. Banyak yang memahami bahwa ini istilah merujuk kepada sebagian besar populasi yang kemudian sudah kebal terhadap penyakit dan kemudian sebagian lain bisa terlindungi. Bagaimana kita memahami istilah ini dan kemudian bagaimana herd immunity ini bisa menghentikan pandemi sebetulnya, Dok? Ya, sebenarnya gini ya, herd immunity itu adalah kekebalan kelompok ya, kalau dikatakan di bahasa Indonesia kan. Nah, herd immunity itu merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan menimbulkan efek tidak langsung kepada masyarakat yang lain, gitu ya. Nah, seperti contoh begini, misalnya dalam satu populasi, ya, ada 80% masyarakatnya yang sudah kebal, ya. Ya, Kemudian 20%-nya lagi belum kebal. Nah, akibat daripada kekebalan kelompok itu, ya, bisa membawa 20%-nya itu kebal. Makanya dikatakan bahwa kita tidak bisa juga melakukan herd immunity itu nunggu orangnya sakit dulu, ya. karena Bayangkan kalau banyak Indonesia resiko harus juga ya, Dok. 80%-nya sakit, ya kan? Jadi dengan cara vaksinasi ini mungkin lebih efektif ya, memberikan kekebalan ya kepada 70% atau 80% orang Indonesia, sehingga yang sisanya itu akan menjadi kebal. Nah, Baik. ini ya yang terjadi dengan herd immunity ini. Tentu tadi dokter katakan kita tidak perlu menunggu semua orang terkena penyakit dulu sehingga muncul antibodinya karena memang respon setiap tubuh berbeda-beda. Tadi disebutkan ada yang kemudian tanpa gejala, ada yang justru menyebabkan hal-hal yang lebih membahayakan begitu bagi kesehatan mereka. Dok, satu lagi nih dok, yang beredar di masyarakat selama ini. Di saat seseorang sudah pernah terkena COVID-19, kemudian terbentuk antibodi di tubuhnya, apakah seseorang ini bisa dikatakan sudah kebal terhadap virus yang sama, dok? Ya, nyatanya dari beberapa kasus ya, itu mungkin bisa terjadi reinfeksi kepada COVID-19 ini ya. Jadi artinya kekebalan antibodi di dalam tubuhnya itu tidak
seumur hidup. Nah, jadi kita cari kesimpulan bahwa ya, walaupun sudah ada vaksin, walaupun sudah divaksinasi, tetap harus memenuhi protokol 3M itu. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Makanya saya katakan bahwa vaksin yang akan ada pun ya pada saat ini itu mempunyai durasi sekitar 12 sampai 18 bulan. Jadi artinya setelah 18 bulan harus dilakukan imunisasi ulang. Ya, jadi di booster namanya. Ya. Baik, baik. Nah, kalau booster ini perlu dilakukan untuk vaksinasi, bagaimana dengan antibodi yang alami terbentuk? Tadi dokter katakan kekebalan ini tidak seumur hidup begitu ya. Apakah antibodi ini ada terus di tubuh kita atau ada masanya sehingga kemudian dia menghilang kembali atau seperti apa penjelasannya, Dok? Ya, kalau faktanya yang ada bahwa antibodi dari COVID ini tidak selamanya berada dalam tubuh kita. Ya. Bagi penderita yang telah selesai ya masa pengobatannya atau masa infeksinya ya, mungkin dia akan bertahan sekitar ya 6 bulan, bisa-bisa ya sekian bulan ya. Tapi setelah itu mungkin sudah terjadi lagi, kemungkinan akan terinfeksi kembali. Nah, makanya saya mengatakan kata kuncinya bahwa kita tetap harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu merupakan satu yang harus kita lakukan selamanya ya, melihat kondisi yang ada. Berarti akan ada banyak yang berubah dalam hidup kita, Dok, mulai dari perubahan interaksi dengan teman, dengan keluarga dan lain-lain begitu ke depannya? Ya, artinya begini ya, di COVID ini kita harus merubah budaya kita ya. Atau membudayakan sesuatu yang baru. Bukan hanya merubah perilaku, tetapi juga membudayakan. Budaya pakai masker, budaya jaga jarak, budaya mencuci tangan, atau hand sanitizer, itu jadi merupakan satu budaya. Sudah tidak lagi yang harus dilakukan, dipantau terus, dipelototin, enggak. Ya. Artinya begini, kalau kita nggak makan nasi, maka kita nggak enak, gitu ya. Rasanya perut kita. Nah, inilah yang maksud saya harus dijadikan suatu budaya. Baik, artinya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik perlu diterapkan ke depannya sehingga masyarakat bisa tidak hanya terhindar dari COVID-19, namun juga jenis penyakit lain yang terjadi akibat interaksi yang tidak sehat begitu ya kira-kira, Dok? Sebenarnya sih intinya tuh sadar adalah segala-galanya ya. Ya. Sadar akan kesehatan pribadi, sadar akan menjaga kesehatan keluarga, kemudian lingkungan, kemudian masyarakat dan lain-lain. Kalau tanpa ada kesadaran saya kira akan sulit ya. Tetapi kalau dari hasil survei yang dilakukan oleh Google Satgas ya melalui Biro Statistik ya. Bahwa ya tingkat kesadaran masyarakat kita sudah mulai naik ya. Minimal pemakaian masker, kemudian juga pengertian terhadap bagaimana COVID ini bisa menular ya. Itu adalah sesuatu yang baik saya kira. Baik, artinya mungkin pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak akan menjadi kebudayaan atau budaya kebiasaan yang akan terus ada sampai kapanpun di Indonesia. Baik, Dok, nanti kita akan bahas lagi mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini perlu kita sampaikan berulang-ulang ke masyarakat agar memahami secara komprehensif apa sebetulnya dampak dan juga efek samping dari vaksinasi COVID-19. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bangkit. Kita masih membahas mengenai vaksinasi, menjelang vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Masih bersama kami Dr. Muhammad Subuh. Pak Subuh, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai apa sebetulnya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, begitu ya, setelah nanti kita mendapatkan vaksin COVID-19. Dan ini juga sudah diteliti melalui sejumlah
uji klinis yang sudah dilakukan tidak hanya di Indonesia namun juga di sejumlah negara. Apa sebetulnya dampak bagi tubuh kita, Dok, di saat kita mendapatkan vaksin ini? Apakah ada dampak-dampak yang fatal atau krusial terhadap kesehatan begitu? Ya, dari kita sudah tadi saya katakan berpuluh tahun kita melaksanakan vaksinasi, kemudian kalau jumlah penduduk di dunia ini mungkin sudah miliaran yang dilakukan imunisasi ya. Indonesia juga udah puluhan juta bahkan ratusan juta kalau kita lihat riwayatnya. Nah, dari angka ini tentunya ya kita juga bisa melihat bahwa memang sangat jarang sekali KIPI ini atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang berakibat fatal. Ya. Jadi yang umumnya terjadi adalah ya, misalnya begini, seperti bengkak pada tempat suntikan, ya, kemudian juga adanya rasa nyeri, kemudian ada ruam merah-merah, ya, dan juga rasa tidak enak. Dan ini bisa kita atasi dengan obat yang sederhana, yaitu obat penurun rasa sakit, misalnya paracetamol, itu bisa kita atasi. Kemudian biasanya juga yang sering dikeluhkan, ada sedikit merasa rasa demam, ya, kemudian juga ada sedikit sakit kepala ringan, ya. Ini adalah suatu proses, ya, suatu proses pembangunan sistem kekebalan tubuh sebenarnya, ya, untuk melawan penyakit. Jadi itu tidak perlu kita khawatirkan, dan ini biasanya terjadi 1-2 hari saja, ya. Dan ini juga kita pantau, ya, apabila terjadi KIPI, seluruh petugas kami dari puskesmas sampai tingkat rumah sakit juga sudah siap sedia apabila memang perlu penanganan yang lebih serius, ya. Ya, walaupun kemudian tadi disebutkan gejalanya justru cenderung ringan, tapi bagaimana kemudian menanggulangi dampak atau hal yang ditimbulkan dari vaksin ini, KIPI ini, Dok? Ya, artinya gini, kita memberikan edukasi ya kepada masyarakat bahwa sebelum dilakukan penyuntikan kita inform kepada mereka, kita edukasi kepada mereka, ya. Nanti kalau disuntik mungkin akan timbul nyeri, sakit, ya, demam atau sakit kepala ringan, ya. Ini tidak apa-apa. Ini merupakan satu proses pembentukan dari kekebalan itu sendiri. Itu memang harus disampaikan oleh petugas kesehatan kita, sehingga masyarakat ini begitu mereka mendapat pelayanan langsung dalam memberikan imunisasi, mereka sudah terinform. Terinformasi. Saya kira itu adalah salah satu cara yang efektif, dan juga dikatakan bahwa kalau misalnya terjadi apa-apa, ya, yang seperti yang tadi disebutkan, ya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan. Itu merupakan suatu jaminan keamanan yang diberikan oleh petugas kesehatan, ya, Vaskes, ya, fasilitas kesehatan, dan memberikan vaksinasi ini. Baik, Dok, bisa tidak dijabarkan sebetulnya bagaimana faktor resikonya jika nanti kita divaksin atau ada masyarakat yang justru memilih untuk tidak divaksin begitu, Dok? Kalau resikonya divaksin tadi sudah saya katakan, ya, efeknya ringan. Tetapi kalau nggak divaksin, ya resikonya tertular. Ya. Karena begini, ya, COVID ini termasuk yang menularnya mudah dan cepat. Bayangkan kita sudah 65 juta seluruh dunia, Indonesia saja 500-an ribu lebih, ya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa memang penyakit ini ditularkan melalui komunitas, ya. Jadi artinya bukan orang per orang pribadi, tetapi memang penyakit yang ditularkan oleh suatu komunitas, ya. Jadi perkumpulan atau suatu perserikatan dan yang lain. Jadi ini memang agak sulit kita membatasinya. Lalu yang ketiga, yang paling penting lagi, yang paling sulit itu adalah jaga jarak. Ya. Nah, ini kan karena keterbatasan ruang, keterbatasan gerak, dan lain-lain.
Jadi mau tidak mau ada cara yang efektif sebenarnya bagaimana mereka bisa terlindungi, yaitu dengan minimal dengan vaksinasi. Mhm. Belum lagi kemudian nanti ada beban psikologis ya, begitu Pak Subuh, karena akan terus memikirkan apakah dia akan terpapar, apakah aman berada di satu tempat, atau hal lain-lainnya begitu. Ya, Mhm. ya itu yang kita sebut dengan stigma jadi nantinya. Stigma. Mhm. Dan belum lagi nanti Ya, kalau kita kalkulasi masalah biaya kesehatan nih Dok, ini akan lebih besar sekali jika memang wah, tadi tidak besar, memilih besar, untuk tidak divaksin besar. begitu. Mhm. Besar sekali ya. Ya sampai saat ini aja pemerintah harus mengeluarkan kalau dia misalnya harus dirawat itu satu hari itu kalau yang tidak pakai ICU itu sekitar 5 sampai 7 juta. Hmm. Ya. Oke. Kemudian kalau dia masuk ICU dan pakai ventilator itu 15-an juta sehari. Ya. Mhm. Kemudian kalau dia ada penyakit penyerta komorbid masuk ICU ventilator itu 17,5 juta. Kalau Baik. dirawat 10 hari itu biasa dihitung biayanya. Itu biaya pengobatan saja, belum biaya sosial. Ya, keluarga yang menunggu, ya, biaya transportasi dia harus ke rumah sakit dan Ya. lain-lain. Jadi begitu besar. Sedangkan dengan vaksinasi ini kita udah menghitung ya begitu efektif, efisien, mempunyai daya perlindungan yang cukup yang sangat besar gitu ya. Mhm. Baik, mengingat tadi dampaknya jika kita memilih untuk tidak divaksinasi, tadi dikatakan biaya besar untuk berobat di saat terpapar, kemudian ada penyakit yang kemudian menyertai, belum lagi beban psikologis. Bicara mengenai vaksin, harganya tidak murah kan Dok ya? Harganya tidak murah ya, tetapi jauh lebih murah daripada nanti harus mengobati gitu. Hmm. Jadi ya kita apa ya istilahnya dulu mencegah lebih baik daripada mengobati Ya. ya. Ya, atau kalau kita rubah bahasanya ya, Hmm. mencegah itu lebih murah daripada mengobati gitu ya. Jadi Baik. kalau hitungan-hitungan beban nantinya baik beban negara, beban individu dan keluarga Baik. ini sangat-sangat efisien sekali. Baik, jadi memang kalau kita dibandingkan di saat masyarakat memilih untuk tidak divaksin atau memang nanti memilih untuk divaksin, ini jelas terang benderang kita lihat bahwa perbedaan kerugian ekonomisnya, kemudian psikologisnya akan besar begitu, Dok. Mhm. Ya, betul. Ya. Baik, Pak Subuh, kami akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan pengetahuan masyarakat dan nanti juga bagaimana kemungkinan vaksin ini akan sampai di Indonesia, kerjasama seperti apa yang dibuat oleh pemerintah. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Anda kembali di Dialog Indonesia Bangkit. Kami masih membahas mengenai menjelang vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Masih bersama kami Dr. Muhammad Subuh. Pak Subuh, kita mengetahui bahwa di dunia saat ini sudah banyak sekali vaksin yang dikembangkan oleh banyak negara begitu. Apakah Indonesia juga membuka peluang kerjasama dengan banyak negara untuk bisa mengadakan vaksin ini atau justru Indonesia tengah bersiap juga memproduksi vaksin sendiri begitu, Dok? Ya perlu saya informasikan bahwa Indonesia ini kan salah satu produsen vaksin Ya. ya melalui BUMN Bio Farma ya. Bahkan kalau kita hitung Indonesia ini memproduksi vaksin yang tadi saya sebut vaksin program untuk TBC, untuk hepatitis, untuk penyakit-penyakit yang lain itu merupakan negara kelima yang terbesar dalam memproduksi itu ya. Nah, dalam kejadian COVID ini dari sejak awal ya Indonesia sudah berkolaborasi ya dengan hampir seluruh negara-negara produsen vaksin ya. 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 Jadi artinya tetap membuka peluang ya dengan siapapun yang akan kita ajak kerjasama atau yang mengajak kerjasama ya. Baik dengan China, dengan Inggris, dengan Amerika, ya, dengan Brazil dan hampir semua negara ya, dengan Uni Emirat Arab, ya, ini
adalah sesuatu peluang yang besar sekali bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada dunia, ya, bukan hanya kepada Indonesia, ya. Indonesia sendiri sedang mengembangkan vaksin merah putih, ya, yang kita harapkan jauh lebih efisien dari vaksin-vaksin yang lain, ya. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia, ya, bahwa kita di era pandemi ini, COVID, ya, kita mempunyai produsen vaksin, kita juga mempunyai inisiatif untuk membuat vaksin baru, sehingga ya kita harapkan nanti akan bisa memberikan kontribusi yang besar kepada kesehatan masyarakat kita, ya, kepada dunia. Ya. Baik, tapi saat ini kerjasama ini tidak hanya terfokus di satu produsen saja kan dok saat ini untuk penyediaan vaksin di Indonesia? Ya enggak, tidak, ya. Tetapi yang baru kita coba di uji klinis yang tahap ketiga, yang dari Cina tersebut, ya. Nah, tetapi untuk yang lain-lain itu skema kerjasamanya sudah lebih dari 4 atau 5 negara yang kita lakukan kerjasama. Ya. Dan bentuk kerjasamanya tidak hanya kemudian dalam penyediaan vaksin, namun kabarnya juga dalam bentuk transfer ilmu atau sharing knowledge, bagaimana kemudian mereka memberikan pengetahuan membuat vaksin ke Indonesia sehingga Indonesia bisa mandiri nantinya begitu. Ya, sebenarnya Indonesia juga bisa buatnya, ya. Yeah. Hanya yang diperlukan adalah sebenarnya bahan baku dari sisi pembuatan vaksin tersebut, ya. Dan sama-sama kita belajar, ya, karena ini adalah sesuatu yang baru juga COVID-19, ya. Jadi ya dunia ini melalui koordinasi WHO, ya, kita bersama-sama, ya, untuk membuat suatu solidaritas dunia, ya, ya, dalam hal vaksin. Baik, sampai vaksin nanti siap didistribusikan dan juga diberikan, tadi dikatakan disuntikan begitu kepada masyarakat, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah, Pak Subuh? Ya, yang pertama pemerintah melakukan semacam sosialisasi, ya, dengan komunikasi yang efektif kepada masyarakat, memberikan suatu penjelasan, memberikan rasa percaya, rasa aman kepada masyarakat. Nah, untuk itu sebenarnya langkah yang paling efektif adalah tadi yang saya katakan, bahwa simulasi adalah salah satu langkah nyata, ya, dari upaya pemerintah melaksanakan vaksinasi. Karena ini nggak main-main, Pak Presiden langsung, Pak Wakil Presiden, ya. Ya, jadi ini suatu apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada pimpinan tertinggi di Indonesia untuk bisa turun langsung memberikan ini. Ini adalah bentuk suatu membentuk trust, ya, kepada masyarakat, ya, sehingga Presiden dan Wakil Presiden itu turun langsung, ya. Dan ini nggak main-main, ya. Dan effort yang dilakukan oleh pemerintah, kita juga melakukan komunikasi publik, ya, dari berbagai lintas agama, lintas masyarakat, dan juga seluruh komponen yang ada, sehingga mereka bisa dapat menerima. Dan masyarakat sendiri, ya, selama menunggu vaksin ini, ya, protokol 3M ini harus tetap dipatuhi, ya. Baik nanti sudah ada vaksin maupun belum ada vaksin saat ini, karena ini adalah merupakan inti daripada bagaimana kita bisa memutus rantai penularan, bagaimana kita bisa menurunkan angka kesakitan, bahkan sampai pada angka kematian. Bahkan dengan 3M ini kita juga bisa meningkatkan produktivitas kita. Baik, bicara mengenai dampak dari pandemi di bidang ekonomi, kita melihat bahwa ekonomi kita terkontraksi, bahkan sudah resesi. Tidak hanya negara kita, namun juga banyak negara di dunia. Bagaimana kemudian vaksin ini nanti bisa mengakhiri pandemi dan juga berdampak bagi perbaikan sektor ekonomi, Dok? Ya, gini, tadi kalau kita melihat bahwa tujuan vaksinasi COVID ini kan ada beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan juga angka kematian. Yang kedua, melindungi
membentuk suatu sistem kesehatan pertahanan ketahanan tubuh kita menjadi lebih baik. Baik. Ya. Baik. Lalu yang ketiga ini dengan vaksinasi tentu meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas akan meningkat individu, akan meningkatkan pendapatan. Baik. Ya, pendapatan negara akan meningkat dari sektor pajak dan juga dari sisi perekonomian secara keseluruhan. Jadi intinya bahwa ini akan terus meningkat. Baik. Pak Subuh, terima kasih banyak sudah bergabung dan juga berbagi informasi dan pandangannya serta pengetahuan ya bagi kami di sini di Dialog Indonesia Bangkit di TVRI. Kita berharap bahwa vaksinasi ini bisa memiliki dampak yang tidak hanya jangka pendek, namun juga jangka panjang bagi kesehatan dan juga sektor ekonomi di Indonesia. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Subuh, staf ahli bidang ekonomi kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Dan kami akhiri Dialog Indonesia Bangkit untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.